Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita mengucap syukur pada pagi hari ini. Kita boleh bertemu dan kita berkumpul kembali. Kita mau memuji Tuhan. Kita mau beribadah kepada Tuhan. Kita mau mensyukuri anugerah, kasih sayang, pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita. Kasih setia Tuhan tidak pernah gagal. Biarlah kita yang telah mengalaminya, yang telah merasakan betapa baiknya Tuhan itu dalam hidup kita. Kita mau menaikkan pujian kita. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Kasih setiamu, kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan, dari biji mata-Mu. Dengan apa akan ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Siapakah aku ini, Tuhan, dari biji mata-Mu. Dengan apa akan ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Yang telah ku terima, berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Siapakah aku ini, Tuhan, dari biji mata-Mu. Dengan apa akan ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Siapakah aku ini, Tuhan, dari biji mata-Mu. Dengan apa akan ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Selain puji dan sembah, selain puji dan sembah. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang pada pagi hari ini, Tuhan, menghadap hadirat
Kami mau mengucap syukur untuk semua kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Bapa, Engkau adalah Bapa kami yang luar biasa Tuhan. Engkau memelihara kami dengan begitu sempurna. Kasih setiamu tidak pernah gagal. Walau bagaimanapun keadaan kami Tuhan, Engkau terus mengasihi kami. Dan selalu dari dalam lubuk hatimu Tuhan, Engkau mau memberikan yang terbaik untuk kami Tuhan, anak-anak. Tuhan, biarlah ibadah kami pada pagi hari ini boleh menjadi satu persembahan yang harum di hadapan untuk menyatakan kepadamu ya Tuhan, betapa kami juga mengasihi Engkau Tuhan, betapa Engkau penting di dalam kehidupan kami Tuhan, betapa Engkaulah sandaran di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpuji-pujilah namamu, biarlah Engkau ditinggikan dalam ibadah kami Tuhan, di dalam puji-pujian kami, di dalam kami merenungkan firman Tuhan, di dalam kami menaikkan doa-doa kami Tuhan. Berkuasalah atas hati dan pikiran kami Tuhan, karena kami semua adalah milik-Mu saja. Terima kasih Bapak. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah kita pada pagi hari ini hanya boleh jadi di dalam nama Tuhan Tritunggal yang kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia-Nya menyertai kita sekalian. Haleluya. Nats pembimbing kita pada pagi hari ini terambil dari Matius 11 ayat 28 yang berbunyi demikian. Marilah kepadaku kamu semua yang berjerih lelah dan berbeban berat, dan aku akan menyegarkan kamu. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Perkasa, Tuhan yang tidak ada bandingannya dan tidak ada saingannya. Kekuatan, kedahsyatan tangannya begitu luar biasa. Tetapi Dia datang merendahkan diri dan memberikan dirinya untuk kita. Mengundang kita kepada dirinya, marilah kepadaku. Dan Dia memberikan dirinya kepada kita untuk menjadi penghibur kita, penolong kita. Dia katakan, marilah kepadaku, kamu semua yang berjerih lelah, berbeban berat. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kita mendapatkan kekuatan, kita mendapatkan penghiburan, kita mendapatkan penyegaran oleh Tuhan. Lebih dari itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam Kristus kita mendapatkan pengampunan dosa, hidup kekal dan pengudusan kita di hadapan Bapa. Mari kita memuji Dia. Dia yang begitu berharga di dalam kehidupan kita, Sang Raja Penebus, Juru Selamat kita. Biarlah kita terus memuji Dia dalam hidup kita. Kidung Keesaan 274 kita nyanyikan bait yang pertama dan bait yang ketiga. Dia nobatkanlah Sang Raja Penebus, bahana surga bergema, memuji Dia terus. Amin. Hai bangun jiwaku, bernyanyilah serta memuji Juru Selamatku kekal selamanya. Amin, saudara. Mari kita memuji Tuhan selamanya. Dia nobatkanlah Raja sejahtera yang memerintah dunia, merangkul mereda. Amin. Di bumi
Amin, puji nama Tuhan. Bapak Ibu, mari kita bermazmur dari Mazmur 119 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Mazmur 119 ayat 1 sampai 8 saya akan membacakan. Mari kita bersama-sama bermazmur dari tempat kita masing-masing. Kita mau memuji Tuhan. Mazmur 119 ayat 1 sampai 8. Berbahagialah orang yang dalam segala jalannya berjalan menurut Taurat Yahweh. Berbahagialah mereka yang memelihara kesaksiannya dan yang mencari Dia dengan sepenuh hati. Mereka juga tidak melakukan perbuatan yang jahat. Mereka hidup menurut jalan-jalannya. Engkau telah memerintahkan untuk memelihara ketetapan-ketetapan-Mu dengan setia. Oh, kiranya jalan-jalanku diteguhkan untuk memelihara ketetapan-ketetapan-Mu. Maka aku tidak akan malu apabila aku memperhatikan semua perintah-perintah-Mu. Aku akan menyanjung Engkau dengan ketulusan hati ketika aku mempelajari keputusan-keputusan-Mu yang benar. Aku akan memelihara ketetapan-ketetapan-Mu. Janganlah meninggalkan aku sama sekali. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Mazmur 119 adalah mazmur yang terpanjang, mazmur dengan pasal terpanjang di dalam kitab Mazmur ini. Mazmur ini memuat sekian ratus ayat ya yang menceritakan tentang betapa pentingnya firman Tuhan, betapa indahnya firman Tuhan, betapa pemazmur menumpahkan isi hatinya dalam mazmur ini, hatinya yang cinta akan firman Tuhan. Bapak Ibu, biarlah hati kita senantiasa seperti hati pemazmur yang cinta akan firman Tuhan, yang meninggikan firman Tuhan dalam hidup kita, yang selalu rindu akan firman Tuhan. Mari kita menyanyikan pujian berikut dari Kidung Keesaan 357. Kita nyanyikan ayat 1 dan ayat yang kelima sebagai satu pujian yang menceritakan atau menjadi pujian yang merupakan alat bagi kita untuk kita mau menumpahkan juga cinta kita kepada firman Tuhan. Mari kita menaikkan pujian ini bersama-sama. Siapa berpegang pada sabda Tuhan dan selalu mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya baka. Amin. Haleluya. Pada sabda Tuhan dan selalu mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya baka, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupku dalam Yesus sungguh bahagia. Amin. Oh, betapa senang hidup dalam terang beserta Tuhan di jalannya. Jika mau mendengar serta patuh benar dan tetap berpegang padanya, percayalah dan pegang sabdanya, hidupku dalam Yesus sungguh bahagia. Percayalah, percayalah dan pegang sabdanya, hidupku dalam Yesus sungguh bahagia.
kita akan merenungkan firman Tuhan yang akan disampaikan hambanya. Kami persilakan. Shalom semua, mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini, kami bersyukur atas hari Sabat yang Tuhan sediakan bagi kami, agar kami bisa kembali merestorasi jiwa dan roh kami selain tubuh kami. Berkati kami ketika membaca dan merenungkan firman-Mu, agar firman-Mu memberikan petunjuk, firman-Mu memberikan terang bagi jalan kami. Dan juga firman-Mu memberikan hikmat, sehingga kami menjalani hidup dalam dunia ini sebagai orang-orang yang berhikmat. Karena firman Tuhan berkata, takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Berkati kami semua, juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah setiap kami boleh mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan melalui firman yang kami renungkan bersama pada pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami. Amin. Salam semua. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Matius, ya, dari Injil Matius. Injil Matius pasal yang ke-24. Jadi di dalam Injil Matius 24 ini, di situ kita bertemu dengan pengajaran Yesus, ya, mengenai kedatangannya yang kedua kali, dan juga apa tanda-tanda dari kedatangannya. Ya, sehingga pada pagi hari ini kita akan bersama-sama mempelajari 7 hal. Ya. Jadi ada 7 hal yang perlu kita perhatikan dalam mempersiapkan diri menyambut kedatangan Yesus yang kedua. Ya, jadi ada 7 hal yang perlu kita perhatikan, ya, dalam mempersiapkan diri sehingga kita bisa menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua dengan benar, ya, dengan siap. Nah, kalau kita melihat Matius pasal 24, ya, ini sebelumnya kita perhatikan di dalam Matius pasal 23, ya, di situ Tuhan Yesus dia sedang berbicara, dia sedang mengajar di bait suci. Ya. Dan kalau kita perhatikan isi dari khotbah Yesus di dalam Matius 23 itu, mulai dari ayat yang pertama, ya, sampai dengan ayat yang ya terus, ya, ini sampai dengan ayat yang ke-36, bahkan juga sampai dengan ayat 39. Di situ kita melihat Tuhan Yesus, ya, dia begitu keras mengecam, ya, para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ya, begitu keras mengecam. Mengapa? Ya, dikatakan misalnya di dalam ayat yang keempat, ya, ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu mengikat beban-beban yang berat dan sulit dipikul serta meletakkannya di atas bahu orang-orang, tetapi dengan satu jari pun mereka tidak mau menyentuhnya. Ya, jadi para ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu mereka membuat hukum-hukum yang begitu berat, yang begitu sulit untuk dijalankan oleh orang-orang awam, ya, tapi mereka sendiri tidak mau menjalankan beban itu. Ya, kita bisa melihat juga di dalam ayat yang ke-6, ya, Tuhan Yesus mengatakan mereka menyukai tempat terhormat dalam perjamuan. Ya, ada kesombongan di situ. Ya, senang menerima itu salam di pasar, ayat yang ke-7. Ya, kemudian mereka juga senang disebut atau disapa sebagai rabi.
Yesus mengatakan, janganlah kamu mau disebut rabi, hanya ada satu rabimu, yaitu Kristus, kamu semua adalah saudara. Ya. Nah, ini kecamannya itu begitu keras. Ya. Sampai kemudian berulang-ulang kali kita lihat ayat 13, 14, 15, 16. Ya, Tuhan Yesus menyebut apa? Mengatakan, celakalah kamu. Ya, celakalah kamu, hai para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai orang-orang munafik. Karena kamu sedang menutup kerajaan surga di hadapan orang-orang sebab bukan saja kamu sendiri tidak masuk, tetapi mereka yang sedang masuk pun kamu halangi. Ya, mengerikan sekali ya. Ini ahli Taurat loh ini, orang-orang Farisi, ya itu para imam. Ya, orang-orang rohani sebetulnya, orang-orang yang mengerti firman Tuhan. Tapi justru mereka menghalangi orang untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Karena Yesus mengatakan apa? Mereka sendiri pun nggak masuk. Ya, ayat 14, ya kan? Mereka juga disebut apa? Orang-orang munafik karena mereka melahap rumah para janda. Ayat 15. Kamu menjelajah lautan dan daratan menjadikan satu orang penganut agamamu, namun sesudah itu kamu membuat dia menjadi anak neraka yang 2 kali lipat lebih jahat daripada kamu. Ya, mereka menjadi orang yang jahat. Ahli Taurat dan orang Farisi ini sebetulnya di hadapan Tuhan adalah orang-orang jahat dan mereka menjadikan, ya itu mereka pergi ke seberang lautan menjalankan misinya, menjadikan mereka penganut agama Yahudi, lalu kemudian apa? Dijadikan lebih jahat daripada mereka. Ya, nah ini mereka juga disebut ya orang-orang bodoh, buta, ya dan seterusnya. Ya, Anda bisa lihat ini nanti di Matius 23. Jadi konteks pengajaran di Matius 24 itu adalah, itu kalau kita perhatikan ya sebelumnya, Tuhan Yesus mengajar di dalam sinagoga, ya di dalam bait suci, dan itu ternyata pengajarannya itu begitu keras. Yang mengecam orang-orang orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Ya, sehingga kemudian ya di dalam ayat yang ke-37 ya di situ Tuhan Yesus dia mengatakan, Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh para nabi dan merajam mereka yang telah diutus kepadamu. Betapa sering aku ingin mengumpulkan anak-anakmu, bagikan seekor induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Lihatlah rumahmu dibiarkan sunyi bagimu. Sebab aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku, sampai kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Ya, kita tahu Yerusalem itu adalah kota suci, ya, itu kota di mana dulu Raja Daud pernah itu berkuasa di situ, dan juga raja-raja yang lain dalam sejarah bangsa Israel. Ya, juga nabi-nabi melayani di situ. Ya, tapi Tuhan Yesus dia meratapi, ya, meratapi Yerusalem. Ya, mengapa? Karena di kota inilah para nabi dibunuh, dirajam. Ya, lalu kemudian ayat 38, ini sebetulnya adalah nubuatan dari Tuhan Yesus. Lihatlah rumahmu dibiarkan sunyi. Ya, Yerusalem akan menjadi sunyi, akan ditinggalkan. Nah, sekarang kita akan melihat 7 hal. Ya, apa itu 7 hal yang perlu kita perhatikan ya berkaitan dengan akhir zaman. Ya, berkaitan dengan menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali ya. Memang satu kira-kira ya atau lebih kurang 1 bulan lagi kita akan memperingati kedatangan Yesus yang pertama. Ya, tapi itu Natal, itu memperingati Yesus yang sudah datang. Yesus lahir sebagai bayi. Ya. Tapi dia sudah menyelesaikan karya keselamatan. Kita semua juga ya bersama-sama sedang menanti kedatangan dia yang kedua kali. Ya. Nah, di dalam ayat yang pertama dan ayat yang kedua, ya di situ penulis Matius menulis demikian. Setelah Yesus keluar dari bait suci, ya, jadi setelah dia keluar dari bait suci di mana dia yang mengajar orang banyak, dan isi ajarannya itu adalah kecaman yang sedemikian pedas
kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang. Ya, jadi yang dikecam Yesus di situ tuh adalah orang-orang itu para agamawan, yaitu para teolog di situ. Nah, setelah Yesus keluar dari bait suci, murid-muridnya menghampirinya untuk menunjukkan bangunan bait suci itu kepadanya. Kita tahu ini adalah bait suci yang sangat megah, yang dibangun puluhan tahun oleh Raja Herodes dengan maksud untuk menarik simpati dari orang-orang Yahudi ya. Karena Herodes sendiri sebetulnya dia adalah pemimpin boneka Roma dan dia bukan keturunan orang Israel. Ya, dia kalau tidak salah orang Edom. Ya, jadi bait suci itu begitu megah dan para murid menghampirinya, kemudian menunjuk bangunan bait suci itu. Namun Yesus berkata kepada mereka, adakah kamu melihat semuanya ini? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sekali-kali tidak ada satu batu di sini yang akan dibiarkan di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Nah, ini adalah nubuatan Tuhan Yesus yang dia ucapkan kira-kira tahun 33 begitu. Ya, antara tahun 33 Masehi. Dan pada waktu itu belum terjadi kan bait suci itu. Belum runtuh. Tapi setelah dia disalib, mati, bangkit, naik ke surga, kira-kira 40 tahun kemudian atau tahun 70 Masehi. Ya, nubuatan Tuhan Yesus itu digenapi. Ya, ini juga salah satu tanda Yesus, ya, dia adalah Tuhan, tapi dia juga punya 3 gelar penting lainnya. Dia juga adalah nabi, dia raja, dia juga adalah imam besar. Ya. Nah, sebagai nabi, Yesus memberikan nubuat. Dan nubuatnya digenapi. Jadi tanda yang pertama dari akhir zaman itu adalah kehancuran bait suci. Bukan hanya kehancuran bait suci, bahkan kehancuran Yerusalem. Ketika Jenderal Titus tahun 70 dengan pasukan Roma datang masuk ke dalam kota Yerusalem, menghancurkan Yerusalem, lalu menghancurkan bait suci sama sekali. Anda bisa bayangkan, tahun 70 Masehi sampai sekarang ini tahun 2022. Bait suci itu sama sekali belum bisa kembali didirikan oleh orang Yahudi. Dan orang Yahudi sampai sekarang mereka masih mengimpikan, masih merencanakan untuk mendirikan bait suci. Tapi di atas bait suci itu sekarang yang berdiri itu apa? Masjid. Ya, Dome of the Rock. Ya, atau sering disebut itu Masjid Umar. Ya, Masjid Kuba Kuning. Ya, di sebelahnya ada lagi satu masjid lain, itu namanya Masjid Al-Aqsa. Itulah tempat tersuci orang Yahudi. Ya, bait sucinya tidak ada, yang sisa hanya satu bagian tembok. Sering disebut Western Wall, tembok barat atau tembok ratapan. Itulah yang sekarang bagi orang Yahudi sebagai tempat paling sakral ya, dari iman mereka, dari ritual-ritual yang mereka jalankan. Hanya sepotong tembok yang mereka sebut tembok ratapan, dan disitulah mereka setiap hari berdoa, beribadah, membaca Taurat, ya, kemudian memasukkan doa-doa mereka ditulis, ya, kemudian dimasukkan di celah-celah batu, dan di situ juga mereka meratapi keruntuhan Yerusalem sampai hari ini. Sehingga satu pertanyaan, kalau Anda bertemu dengan orang Yahudi, Anda bisa tanya mereka. Biasanya mereka kan setiap itu kali mereka berbuat dosa, mereka datang kepada imam, membawa kambing, domba, atau membawa burung, kalau miskin. Ya, juga sekali setahun imam besar itu menyembelih lembu, kemudian memercikkan umat dengan darah lembu itu, lalu kemudian perkakas-perkakas di dalam ruang Maha Kudus, itu semua dipercikkan dengan darah sebagai lambang penyucian.
Lalu sekarang pertanyaannya, kalau kita bertemu dengan orang Yahudi, kita tanya mereka, bagaimana caranya dosamu bisa diampuni? Maka tidak satu orang pun orang Yahudi yang bisa menjawabnya. Ya, dulu saya waktu di SBC, itu ada satu pimpinan dari satu lembaga di New York, di Amerika. Ya, nama kelompok itu adalah Jews for Jesus. Ya, orang-orang Yahudi untuk Yesus. Itu nama bapak ini adalah David Miskin. Dan dia datang, dia berceramah, dia juga menceritakan dulu dia orang Yahudi dan bagaimana dia bertobat. Dia bertobat ya setelah dia mempelajari Taurat dan dia melihat bahwa Taurat itu menunjuk kepada Yesus. Setelah dia menyadari bahwa sebagai orang Yahudi dia tidak lagi ya bisa meminta pengampunan dosa dari Tuhan karena apa? Syarat untuk pengampunan dosa itu adalah ada ritual menyembelih hewan. Darahnya dicurahkan sebagai tanda ya untuk penebusan. Tapi tidak ada satu orang Yahudi pun yang bisa melakukan itu sampai sekarang. Kenapa? Tidak ada imam besar, tidak ada bait suci, tidak ada kurban hewan. Ya. Nah, lalu bagaimana dosa mereka bisa diampuni? Nah, mengapa Tuhan izinkan itu terjadi bagi orang Yahudi? Karena mereka menolak Yesus. Ya, bait suci itu adalah perlambang kehadiran Tuhan di tengah-tengah umat. Tapi bagi orang Yahudi, sampai saat ini, setelah tahun 70 Masehi, tidak ada bait suci. Yaitu dalam pengertian bait suci di mana ada imam besarnya di situ, lalu dengan semua peralatan-peralatan ya seperti di ruang Maha Kudus, tabut perjanjian dan sebagainya itu semua sudah tidak ada. Tidak ada ritual itu penebusan dosa atau pengampunan dosa yang dijalankan oleh imam besar. Mengapa Tuhan izinkan itu? Karena mereka menolak Yesus. Itu artinya Tuhan tidak hadir di tengah-tengah. Dan itu berlaku bukan hanya untuk orang Yahudi, tetapi setiap yang lainnya. Ya, yang menolak Yesus, Tuhan tidak ada di tengah-tengah mereka. Kenapa? Karena Yesuslah satu-satunya yang ya, Tuhan sudah tentukan untuk memperdamaikan, dapat memperdamaikan manusia dengan Elohim. Hanya melalui Yesus, melalui darah. Nah, jadi ini yang pertama yang perlu kita perhatikan. Berbicara mengenai akhir zaman itu adalah ya kehancuran Yerusalem dan secara khusus di sini adalah kehancuran bait suci. Yesus sudah menubuatkan itu kira-kira 40 tahun sebelum peristiwa itu terjadi. Ya. Nah, lalu kemudian yang kedua, saudara, ya, apa yang perlu kita perhatikan yang kedua dalam mempersiapkan diri menyambut kedatangan Yesus? Yang kedua yang perlu kita perhatikan itu adalah penyesatan. Ya, penyesatan. Di dalam ayat yang ke-3 sampai dengan ayat yang ke-5. Ya. Jadi ini hal yang kedua yang perlu kita perhatikan. Ayat yang ketiga, di sini dikatakan, dan sementara dia duduk di atas bukit Zaitun, ya, itu Gunung Zaitun, itu juga sering disebut Bukit Zaitun. Jadi kalau kita lihat, ya itu kota Yerusalem, ya itu kota Yerusalem, itu nanti ada lembah, ya, itu namanya lembah Kidron di situ. Kemudian berhadapan dengan bait suci itu ada sebuah bukit yang disebut Bukit Zaitun. Ya, kita tahu Tuhan Yesus dia naik ke surga dari atas Bukit Zaitun atau Gunung Zaitun. Dan sementara dia duduk di atas Gunung Zaitun, datanglah para murid kepadanya secara tersendiri sambil berkata, katakanlah kepada kami, bila manakah hal-hal itu akan terjadi? Dan apa tanda kedatanganmu dan akhir zaman itu? Yesus menjawab dan berkata kepada mereka, perhatikanlah janganlah seorang pun menyesatkan kamu.
Hal kedua yang perlu kita perhatikan berkenaan dengan kedatangan Yesus itu adalah, jadi setelah bait suci dihancurkan tahun 70 Masehi. Ingat ya, Tuhan Yesus sudah menyelesaikan karya keselamatan, ya, sampai dia naik ke surga, Roh Kudus dicurahkan, itu kira-kira tahun 30-an, 40 tahun kemudian. Ya, itu digenapi, itu tanda kedatangannya itu. Yaitu apa? Kehancuran Yerusalem, kehancuran bait suci. Kemudian yang kedua, setelah itu kita lihat apa yang terjadi. Ada penyesatan yang sangat masif. Ya, ada penyesatan yang sangat masif. Yesus menjawab dan berkata kepada mereka, perhatikanlah, janganlah seorang pun menyesatkan kamu. Janganlah seorang pun menyesatkan kamu. Ya, itu artinya apa? Itu artinya kita perlu mewaspadai pengajaran-pengajaran yang ada di sekitar kita. Ya, karena Tuhan Yesus mengatakan sebab banyak orang akan datang atas namaku dengan mengatakan, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Ya, itu manusia itu gampang sekali loh ditipu. Betul enggak? Ya, gampang sekali ya. Makanya itu ada judi online, ya kan? Itu penipuan-penipuan sekarang itu makin ngeri, betul enggak? Ya. Ini ada lagi artis tuh baru diperiksa lagi itu, siapa itu? Yang ada namanya Gunawan itu. Robot DNA itu. Banyak sekali penipuan-penipuan, hati-hati saudara. Di dunia ini banyak sekali penipuan. Macam-macam. Macam-macam cara untuk menipu. Ya, Anda yang juga terlibat dengan saham itu juga hati-hati ya. Itu saya dengar itu katanya itu sebetulnya di pusatnya itu mereka sudah skenariokan itu. Ya, bagaimana caranya mereka bisa menyesatkan orang ya untuk mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Ya, ada judi online lah, kemudian ada uh, itu siapa itu para crazy rich itu dulu itu. Ya kan judi online itu kan. Ya, itu siapa Indra Kents ya itu dan sebagainya. Banyak sekali ya itu cara-cara multi level marketing ya kan kadang-kadang dengan menjual produk-produk yang sedemikian mahal ya tapi kemudian ada diskon-diskon begitu kepada membernya. Ya, hati-hati dengan yang begitu-begitu. Ya, itu kita perlu bertanya ya misalnya itu kadang-kadang ada sabun begitu ya orang jualan sabun katanya sabunnya itu sangat bagus ya toh dan itu harganya berapa 300.000 satu batang saya pernah tuh ditawarin itu sabun sabun 300.000 ya. ini sebetulnya ini produk ini berapa sih nilainya itu produk itu sebetulnya berapa itu banyak sekali kan orangnya itu dengan cara-cara seperti itu ada jualan susu pelangsing lah itu macam-macam. Dan kita perlu bertanya, ini sebetulnya ongkos produksinya berapa sih? Kok bisa sampai semahal itu? Ya, jadi berbagai macam cara ya dibuat. Ya untuk apa? Untuk menipu daya. Ya kan? Orang kaya makin kaya, orang miskin makin miskin. Ada begitu banyak cara-cara yang dipakai untuk apa? Menipu daya. Ya, itu makanya kita harus hati-hati tuh dengan macam-macam investasi juga. Ya, itu baru soal itu keuangan. Ini soal keselamatan. Ya, ini soal yang sangat penting ya karena ini menyangkut hidup dan mati dan menyangkut kekekalan. Tuhan Yesus mengatakan, "Perhatikanlah janganlah seorang pun menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang atas namaku dengan mengatakan, Akulah Mesias." Ya, dan mereka akan menyesatkan banyak orang ya dalam dunia sekarang ini, Saudara. Ya luar biasa itu penyesatan. Apakah itu ateisme? Apakah itu komunisme? Ya. Ini kalau
Ini kalau sekarang dalam dunia kita ini apa? Ini penyesatan yang sangat kuat ya, menguasai pemikiran dunia itu apa? Salah satunya adalah humanisme. Ya, apa itu humanisme? Humanisme itu adalah manusia yang mengatakan bahwa dia adalah Tuhan atas dirinya. Dan dia tidak membutuhkan hukum-hukum Tuhan, dan dia tidak mau tunduk kepada hukum-hukum Tuhan. Dia juga paham-paham kebebasan. Ya betul, Tuhan Yesus dia membebaskan. Ya, dalam Injil Yohanes dikatakan, jikalau anak itu memerdekakan kamu, kamu benar-benar merdeka. Ya, nah, tetapi ada kemudian sekelompok orang, ya, kemudian mereka mempengaruhi begitu banyak ya orang-orang lainnya bahwa apa? Bahwa kebebasan itu tuh artinya apa? Kamu boleh bebas dari hukum-hukum Tuhan. Lalu kemudian kita mengenal ada LGBT. Ya, dan sekarang semakin populer, bukan? Ya, di mana-mana. Lalu kemudian ada kelompok-kelompok yang apa? Yang kemudian melegalkan aborsi. Coba lihat itu di Amerika. Demonya berjilid-jilid ya. Demonya berjilid-jilid itu mendemo Mahkamah Konstitusi. Saya lupa, Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agungnya itu. Ya, yang itu menetapkan bahwa aborsi itu ilegal. Tidak boleh melakukan aborsi. Tapi itu ditentang dan masih ada negara-negara bagian yang masih mengizinkan aborsi. Lalu kemudian orang-orang dari negara bagian tertentu, ya di mana undang-undang di negara bagian itu kemudian melarang aborsi, mereka pergi ke negara bagian lain untuk apa? Melakukan aborsi. Ya, dulu waktu ini ibu pendeta dulu, ya, itu mengandung korazon, lalu kami periksa di satu dokter ya, itu di Singapura. Lalu setelah diperiksa, lalu dokter itu berkata kepada saya dan ini kepada ibu pendeta, ini istrimu ini istrimu positif hamil katanya. Kemudian dia bilang begini, yaitu dia tanya saya, do you want to keep the baby? Saya kaget. Do you want to keep the baby? Saya bilang, itu saya sambil jengkel juga gitu kan. Of course I want to keep the baby. Itu maksudnya apakah engkau mau tetap ya membiarkan kehamilan ini berlangsung atau kamu mau menggugurkannya, ya itu kira-kira begitu yang dia tanyakan. Dia bilang, of course I want to keep this baby. Saya baru aware bahwa di Singapura itu legal melakukan aborsi. Berikan sudah. Lihat, ya ini dalam dunia ini. Banyak orang akan datang ke atas namaku dengan mengatakan, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi kita mesti hati-hati. Ya, Yesus memperingatkan, janganlah seorang pun menyesatkan kamu. Jangan sampai ada seorang pun menyesatkan kamu. Itu artinya apa? Bagaimana caranya kita untuk kita tidak disesatkan? Itu artinya kita harus memiliki pendirian. Bagaimana caranya supaya kita tidak disesatkan? Kita harus memahami kebenaran. Kita harus mengerti kebenaran. Ya, kalau kita tidak memahami kebenaran, akan mudah sekali kita untuk disesatkan. Ya, jadi kita harus tahu kebenaran. Dan kebenaran tentang Kristus, kebenaran tentang Mesias, kebenaran tentang keselamatan, kebenaran tentang pengampunan dosa. Ya, itu kebenaran tentang kedatangan Yesus. Kita harus tahu. Ya, dulu beberapa tahun yang lalu di Manado, juga ada di Majalengka, kan ada kelompok-kelompok yang seperti itu kan. Ya, itu pemimpinnya mengatakan Tuhan Yesus akan datang tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Itu pas di depan rumah loh itu.
Itu di Manado itu kalau ingat ya. Kita itu. Tiap hari mereka nyanyi tiap hari dari pagi sampai malam. Sampai sore nyanyi terus. Tuhan Yesus akan datang lalu kemudian pemimpinnya bilang, itu berhenti kerja, jual semua hartamu, ya itu berikan kepada gereja. Jadi pendetanya menjadi sangat kaya. Gereja jadi sangat kaya. Orang jual semua yang dia miliki. Tuhan Yesus akan datang. Sampai itu tetangga marah toh. Dilempar pakai batu, batunya diambil didoain. Kelihatan sangat rohani sekali. Tapi mereka tidak mengerti kebenaran. Ya, jangan seorang pun menyesatkan kamu, kata Tuhan Yesus. Ya, nah kita harus hati-hati dengan itu. Itu yang kedua. Ya, jadi adanya penyesatan. Ya, ini hal yang perlu untuk kita perhatikan dalam mempersiapkan diri menyambut kedatangan Yesus. Jadi itu yang pertama, tanda pertama itu apa? Sudah digenapi ya, kehancuran Yerusalem dan bait suci. Dan yang kedua itu penyesatan, mulai setelah masa Yesus sampai sekarang terus berlangsung dan ya terus berlangsung. Intensitasnya juga semakin tinggi. Ya, itu penyesatan di mana-mana. Kita mesti hati-hati. Kemudian yang ketiga yang perlu kita perhatikan di sini adalah ya Tuhan Yesus menubuatkan bahwa dunia ini akan semakin kacau. Ya, dunia akan menjadi semakin kacau dan mengalami degradasi. Ya, 24 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7. Ya, Anda masih bisa melihat ini teksnya? Bisa lihat. Ya, ayat 6 dan 7. Ya. Tuhan Yesus berkata begini, ya, ini adalah hal yang ketiga yang perlu kita perhatikan. Dan kamu akan segera mendengar peperangan dan berita-berita tentang perang. Sejak zaman Yesus sampai sekarang. Tapi di dalam dunia kita lihat abad yang lalu perang dunia pertama. Kemudian perang dunia kedua, ya kan itu makin ngeri tuh. Perang dunia kedua sudah ada nuklir ya, sudah ada bom atom. Hanya di satu tempat, di Jepang. Ya, dan kamu akan segera mendengar peperangan dan berita-berita tentang perang. Perhatikanlah, janganlah ketakutan, karena semuanya itu memang harus terjadi, tetapi hal itu belumlah kesudahan. Karena bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan, dan akan terjadi kelaparan, dan wabah penyakit, dan gempa bumi di berbagai tempat. Dan semua ini merupakan awal penderitaan. Kamu akan mendengar peperangan dan berita-berita tentang perang terus terjadi. Sekarang pertanyaannya, apakah semakin bereskalasi? Ya. Ya kan? Ini baru kali ini kan kita dengar itu. Ya, itu pemimpin Rusia berulang kali mengancam apa? Akan menyerang dengan nuklir. Dulu 1945 cuman 2 kota dibom atom. Udah seperti itu. Ya kan, Hiroshima, Nagasaki. Hiroshima kalau tidak salah yang mati itu 140-an ribu orang, satu bom atom. Di Nagasaki itu 70.000 yang mati. Dan sekarang arsenal nuklir yang dimiliki oleh sejumlah negara, termasuk Rusia, Amerika, ada Inggris, Prancis, Korea Utara, Cina juga sudah punya. Itu bisa ratusan kali lebih kuat daripada bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima. Anda bisa bayangkan. Apakah itu akan terjadi atau tidak? Kalau kita melihat ya di dalam nubuatan Tuhan Yesus, kalau kita perhatikan, di dalam ayat yang ke-29, Matius 24 ayat 29. Segera sesudah kesengsaraan pada hari-hari itu, Yesus mengatakan,
matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak akan bercahaya. Bintang-bintang di langit akan berjatuhan dan kuasa-kuasa langit akan diguncangkan. Kemudian akan tampak tanda Anak Manusia di langit. Dan seterusnya. Yesus mengatakan matahari akan menjadi gelap. Apa ini maksudnya? Bulan tidak akan bercahaya. Kemudian bintang-bintang di langit akan berjatuhan. Maksudnya bintang-bintang di langit akan berjatuhan itu apa? Kalau saya mengartikan ini perang nuklir. Dan dunia akan gelap. Itu kita tidak tahu kapan itu akan terjadi. Tapi Alkitab mengatakan dunia akan mengalami degradasi. Ya, kita kembali ke teks kita tadi. Dunia akan mengalami kemunduran, terjadi peperangan yang luar biasa, kemudian manusia sedemikian serakahnya, mengeksploitasi alam ini, ya kita lihat dunia kita sekarang, yaitu glacier itu sudah semakin menipis, udah mulai banyak tempat-tempat yang sudah tidak ada lagi, ya itu salju, ya dulu ada namanya salju abadi di apa itu Gunung Kartens ya kalau nggak salah di Papua sekarang udah nggak, itu di puncak Kartens. Dan itu kita memperhatikan kota-kota mulai tenggelam. Itu kemarin di Pakistan itu banjirnya sedemikian mengerikan sekali, sampai jutaan orang jadi pengungsi. Ya, dan bumi ini semakin panas. Ya, ini yang terjadi. Ya, bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Ya, kelaparan, ya ini Somalia, Ethiopia mulai kelaparan lagi, dan banyak negara lain. Wabah penyakit. Presiden kita Jokowi itu mengatakan tahun depan ini, ya ini situasi di banyak negara akan semakin parah. Sekian juta orang katanya. Beberapa ratus juta orang akan kelaparan tahun depan. Ini mulai. Ya, ini para petani bingung ini sekarang nanam. Ya karena apa? Musim ini udah nggak bisa diprediksi, betul ya? Nggak bisa diprediksi loh musim ini. Hujan terus, panas, kering, gitu. Nah, coba loh. Ya. Nah, Yesus mengatakan semua ini akan merupakan awal penderitaan. Jadi itu adalah hal ketiga yang perlu kita perhatikan. Jadi yang pertama tadi, kehancuran Yerusalem dan Bait Suci. Yang kedua, terjadi penyesatan, kita harus waspada, supaya kita tidak disesatkan. Yang ketiga, dunia menjadi semakin kacau, gitu, peperangan, kelaparan, wabah penyakit. Ya. Ini COVID itu mulai dari varian Wuhan, varian Delta, lalu kemudian ada varian Omikron, sekarang Omikronnya lagi bermutasi. Kita nggak tahu setelah itu apa lagi. Nah, yang keempat, orang Kristen akan mengalami penganiayaan. Ya, 24 ayat yang ke-9. Ini tandanya juga. Anda bisa melihat di sini. Tanda yang keempat yang perlu kita perhatikan, Yesus mengatakan, ayat 9, kemudian mereka akan menyerahkanmu ke dalam kesengsaraan, ya, dan mereka akan membunuhmu. Dan kamu akan dibenci oleh semua bangsa karena nama. Ya, itu kita lihat sejak Yesus, para pengikutnya, sampai hari ini. Ya, mereka dibunuh, mereka dibenci, ya, mereka dianiaya. Kita lihat di berbagai tempat. Bahkan termasuk sekarang di negara-negara Kristen. Orang Kristen itu dimusuhi. Yaitu di Amerika, itu sekolah-sekolah negeri melarang itu pembacaan kitab suci. Atau pembacaan Alkitab atau doa di sekolah-sekolah. Di sekolah-sekolah negeri. Ya, orang-orang Kristen. Ya, itu dicemooh.
Alkitab dicemooh. Dan mereka akan membunuhmu, kamu akan dibenci oleh semua bangsa karena namaku. Sehingga kemudian yang terjadi apa? Pada waktu itu banyak orang akan kecewa dan menolak, dan mereka akan saling mengkhianati dan saling membenci. Jadi kemudian orang Kristen banyak menjadi kecewa. Ngapain jadi orang Kristen? Dia dapat kerjaan jadi lebih sulit. Kalau saya tidak jadi orang Kristen, saya lebih mudah itu naik jabatan saya. Ngapain jadi orang Kristen? Ya godaan itu berdatangan. Udahlah, tinggalkan Yesus. Nanti kamu kita kasih posisi yang lebih bagus. Ya, nah itu saudara. Ya, jadi itu ada ya itu penganiayaan. Ya, ini sekarang melayani di satu lembaga yang itu salah satu yang menjadi misinya itu adalah untuk menolong ya orang-orang Kristen yang dianiaya. Kemarin kita ke Gunung Kidul, ya lalu kemudian mewawancarai itu pendeta-pendeta yang mengalami penganiayaan. Gerejanya ditutup, dia diintimidasi dan sebagainya. Itu terjadi di banyak tempat. Orang-orang Kristen dibenci. Bahkan di negara-negara Kristen sendiri. Ya, di negara-negara Kristen, ya, bukan hanya di negara-negara non-Kristen. Bukan hanya di negara-negara komunis. Ya, kalau di Myanmar itu orang-orang Kristen, Kachin, ya misalnya itu suku Kachin itu orang-orang Kristen, itu mereka diserang pakai pesawat jet. Ya, itu oleh pemimpin Myanmar. Orang-orang Kristen banyak mengalami penderitaan. Ya, sehingga kemudian yang terjadi ada di antara mereka yang menjadi kecewa dan kemudian menolak Tuhan adalah harus menjadi orang Kristen. Ya, banyak nabi palsu akan bermunculan, kemudian menyesatkan banyak orang, ayat 12, dan karena berlipat gandanya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi siapa yang bertahan sampai pada akhir akan diselamatkan. Ya, jadi tadi yang pertama kita lihat hal yang perlu kita perhatikan dalam mempersiapkan diri menyambut kedatangan Yesus sudah digenapi semua ini ya. Kehancuran Yerusalem dan Bait Suci itu tahun 70 Masehi, penyesatan yang terus-menerus, Mesias palsu sampai hari ini, yang ketiga dunia semakin kacau, mengalami degradasi. Ya, itulah sebabnya kita tidak boleh menaruh pengharapan kita pada dunia ini karena dunia akan hilang lenyap. Ya, dunia ini akan berlalu. Yesus mengatakan dunia ini akan berlalu. Ini dunia ini akan hilang. Jangan mengumpulkan harta di bumi. Ngengat dan karat merusakkan. Ya, kumpulkan bagimu harta di surga. Ya, jadi semua yang kita miliki, harta itu bukan hanya uang aja ya. Ya, termasuk bakat kita, pemikiran kita, talenta kita, suara kita, keahlian kita. Ya, itu pakai itu untuk melayani Tuhan. Menjadi berkat bagi orang. Ya, dunia semakin kacau, mengalami degradasi. Yang keempat, orang Kristen mengalami penganiayaan sejak zaman Yesus. Mereka dianiaya. Kekristenan dianiaya oleh orang Yahudi, dianiaya oleh orang Roma, dan sampai hari ini dianiaya. Di mana-mana orang Kristen mengalami penganiayaan. Yang kelima tadi kita sudah baca 12-13. Karena semakin meningkat penganiayaan itu, maka kasih manusia, kasih menjadi semakin dingin. Karena bertambahnya kedurhakaan katanya. Karena semakin meningkatnya penganiayaan, maka kasih banyak orang menjadi apa? Semakin dingin. Kasihnya menjadi dingin. Tapi Tuhan Yesus mengatakan siapa yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Mari kita merenungkan hal ini. Ini sejauh mana kasih kita kepada Tuhan hari ini? Apakah kita termasuk orang-orang yang kasihnya
Ya, seperti yang Tuhan Yesus katakan ini. Ya, kasih kita kepada Tuhan jadi dingin. Itu yang ke berapa tadi? Ya, itu yang 5 ya. Jadi kasih manusia semakin dingin, ya, tetapi kita diingatkan untuk ya supaya kita bertahan. Orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, kata Yesus, akan selamat. Nah, jadi kita mesti hati-hati. Ini jangan sampai kasih kita kepada Tuhan itu jadi dingin. Ya karena beratnya tekanan hidup, ya karena banyak kesulitan yang kita alami, jangan, tetap bersuka cita. Yang melayani Tuhan dengan sukacita, tetap harus senang jadi anak Tuhan, walaupun hidup kita ya sulit atau berat. Nah, yang keenam, ayat 14. Ya, itu tanda yang berikutnya yang harus kita perhatikan. Yesus mengatakan, Injil harus diberitakan ke seluruh dunia. Ayat yang ke-14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia sebagai kesaksian bagi semua bangsa, dan kemudian akan datang kesudahannya. Nah, di sini kita belajar bahwa kesudahan dunia ini, ya, Yesus hanya akan datang apabila apa? Apabila Injil, ya, itu kabar baik bahwa Tuhan sudah, ya, itu menyediakan apa? Menyediakan pengampunan dosa, menyediakan keselamatan, menyediakan hidup kekal melalui karya Kristus di atas kayu salib, kematiannya, dan juga melalui kebangkitannya, ya, yaitu kematian dan kebangkitan Kristus sebagai anak domba Elohim. Ya, dan itu harus diberitakan ke seluruh dunia sebagai kesaksian bagi semua bangsa. Jadi semua bangsa harus mendengar Injil dulu, baru kemudian akan datang kesudahan. Jadi tanda terakhir yang kita perhatikan di sini adalah yang keenam, yaitu pemberitaan Injil. Ya, itu harus menjadi heartbeat setiap anak Tuhan. Detak jantung setiap anak Tuhan. Pemberitaan Injil. Kita bisa memberitakan Injil dengan banyak cara. Melalui internet, di YouTube, di internet, di Facebook. Ya, itu melalui isi dari Instagram kita misalnya. Kita bisa sampaikan kabar baik. Itu memberitakan Injil semua orang di dunia ini. Ya, dan kalau kita lihat apa yang terjadi, bagaimana dunia ini sudah sedemikian global dan sedemikian menyatu, dipersatukan oleh apa? Internet, ya kan? Ini sesuatu yang tidak bisa atau tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Bagaimana orang-orang di desa-desa, ya ini dengan adanya apa? Ini dengan adanya pandemi ini, ya kan? Bahkan anak-anak SD, anak-anak sekolah yang masih kecil-kecil di desa-desa sekarang itu sudah terhubung dengan internet. Ada juga yang belajar pakai Zoom. Lalu kemudian disitulah dia bisa melihat. Lagi dia klik, tiba-tiba dia mendengar. Atau dia membaca. Atau dia menonton satu video tentang Injil. Ya, itu tentang kabar baik. Atau dia membaca, itu sebuah kesaksian. Dan kita percaya bahwa hari-hari ini, poin yang keenam ini sudah digenapi. Ya, sedang dan sudah digenapi. Ya, di mana sekarang secara global, seluruh dunia sudah diinjil. Hingga tidak ada alasan bagi Yesus untuk tidak segera datang. Nah, yang ketujuh yang terakhir, ya, yang perlu kita perhatikan adalah, ya, supaya kita senantiasa berjaga-jaga. Kita harus senantiasa berjaga-jaga. Mengapa? Karena tidak seorang pun tahu saat Yesus akan datang kembali kecuali Bapa, ya. Ini kita bisa membaca di Matius 24 ayat 45 sampai dengan ayat yang ke-47.
Ya, kita lihat di dalam ayat 45 sampai dengan ayat yang ke-47. Ya, di sini dikatakan ayat 44. Sebab itu bersiap sedialah kamu. Oke, ini sebelumnya ini ada hal yang menarik ya. Kalau kita lihat di dalam ayat 40 di situ, Tuhan Yesus mengatakan pada waktu itu akan ada dua orang di ladang, yang satu diangkat dan yang satu ditinggal. Ya, ingat Tuhan Yesus akan datang itu pertama dia di awan-awan. Lalu ada rapture ya, itu pengangkat. Jadi itu di awan-awan dulu bertemu dengan Tuhan, lalu nanti Yesus datang dan dia menginjakkan kaki di bumi. Pada waktu itu akan ada dua orang di ladang, yang satu diangkat dan yang satu ditinggalkan. Dua orang wanita sedang menggiling dengan batu kilangan, yang satu diangkat dan yang satu ditinggalkan. Oleh karena itu, berjaga-jagalah karena kamu tidak mengetahui kapan waktunya Tuhanmu datang. Nah, coba perhatikan ayat ini. Dua orang di ladang, dua orang melakukan pekerjaan yang sama. Dua orang memiliki status yang sama. Sebagai apa? Sebagai petani kan? Tapi mengapa hanya satu diangkat, yang satu ditinggalkan? Dua orang wanita sedang menggiling dengan batu kilangan. Dua-duanya bekerja, melakukan pekerjaan yang sama, punya status yang sama, yang satu diangkat dan yang satu ditinggalkan. Kenapa cuma satu diangkat, yang satu ditinggalkan? Yang diangkat itu, dia bekerja di ladang, dia menggiling dengan batu kilangan. Mengapa mereka diangkat? Karena mereka melakukan pekerjaan mereka untuk Tuhan. Ya, bukan hanya untuk diri mereka. Bukan hanya untuk keluarganya. Bukan hanya untuk kesenangannya. Bukan hanya untuk keuntungannya. Dia melakukan itu sebagai ibadahnya kepada Tuhan. Ini firman Tuhan mengatakan, apapun yang kamu lakukan, itu kata Tuhan, ya itu kata firman Tuhan, apa saja yang kamu lakukan dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya, apa saja yang kamu lakukan dengan segenap hati. Dengan sungguh-sungguh, seperti untuk Tuhan. Ya, sebagai ibadah kita kepada Tuhan. Ya, lakukan untuk Tuhan. Dan bukan untuk manusia. Bukan untuk mendapatkan pujian manusia. Ayat 42, karena itu berjaga-jagalah, kamu tidak mengetahui kapan waktunya Tuhanmu datang. Kamu tahu bahwa jika seorang tuan rumah sudah mengetahui pada jam berapa pencuri datang, ia akan berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahmu dibongkar. Sebab itu bersiap sedialah kamu, karena anak manusia datang pada waktu yang tidak kamu duga. Yesus akan datang pada waktu yang tidak kita duga. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas para pelayannya untuk memberikan kepada mereka makanan pada waktunya? Ya, berbahagialah hamba yang ketika tuannya datang, ia didapati sedang bekerja sedemikian rupa. Ya, jadi Tuhan Yesus ingatkan. Ini yang terakhir, yang ketujuh, yang perlu kita perhatikan. Harus senantiasa berjaga-jaga, karena tidak seorang pun tahu saat Yesus akan datang kembali. Yesus juga tidak tahu. Itu hanya Bapa yang tahu di dalam kedaulatan. Jadi 7 hal kita sudah bahas dari Injil Matius pasal 20. 7 hal yang perlu kita perhatikan dalam mempersiapkan diri menyambut kedatangan Yesus. Yang pertama sampai ke-6, ini sudah digenapi, dan poin yang ke-6 itu bahkan sedang. Sedang dan sudah ya, saya kira mungkin ini sudah. Ya. Jadi yang pertama, kehancuran Yerusalem dan Bait Suci. Yang kedua, terjadi penyesatan di mana-mana. Mesias palsu muncul di mana-mana. Jangan biarkan diri disesatkan. Yang ketiga, dunia semakin kacau, mengalami degradasi. Ya, dan kita sedang lihat ini, hari-hari ini. Semakin rusak, semakin rusak. Dan pemimpin dunia tidak berdaya. Bagaimana cara untuk bisa memperbaiki dunia ini? Mereka tidak tahu.
Manusia tidak punya kemampuan melakukannya. Yang keempat, aniaya. Orang Kristen mengalami penganiayaan. Yang kelima, kasih manusia semakin dingin. Ya, kita harus hati-hati. Jangan sampai kasih kita kepada Tuhan menjadi dingin. Kita diingatkan untuk bertahan. Kemudian yang keenam, Yesus katakan, Injil, ya, Injil kerajaan surga harus diberitakan. Menjadi kesaksian bagi seluruh bangsa. Ya, kita harus ada di situ. Kita harus ikut di situ. Itu harus juga menjadi detak jantung kita. Tuhan, bagaimana caranya supaya hidup saya ini menjadi seperti Injil yang bisa dibaca oleh orang lain. Dan yang ketujuh, kita diingatkan, yang perlu kita perhatikan, harus selalu berjaga-jaga. Ya, karena kita tidak tahu kapan Yesus akan datang. Nah, untuk itu apa? Ya, apapun yang kita lakukan, kita harus lakukan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kita akan menutup firman ini. Kita akan menonton sebuah video singkat mengenai 7 nubuatan yang akan tergenapi sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali. Setelah itu nanti kita Ada 7 nubuat yang akan digenapi sebelum Yesus kembali. Sejak hari ketika Kristus berkata Dia akan kembali, orang-orang Kristen dengan penuh semangat menantikan kedatangannya yang kedua. Di antaranya berdebat satu sama lain tentang kapan hal tersebut akan berlangsung. Telah ada khotbah yang tak terhitung banyaknya dengan topik akhir zaman, dan mungkin ada banyak blog yang didedikasikan untuk memperdebatkan tentang pengangkatan. Berikut 7 nubuatan yang akan tergenapi sebelum Yesus kembali. Pertama, sebuah tanah air Yahudi akan didirikan di Israel. Sebelum Kristus kembali, orang-orang Yahudi akan benar-benar menetap di tanah leluhur mereka. Yerusalem sekali lagi akan berada di tangan orang Yahudi. Banyak yang percaya bahwa tanda ini akan segera terjadi karena Israel saat ini adalah negara Yahudi. Yerusalem, bagaimanapun tetap terpecah antara berbagai kelompok. Konon, dengan Amerika Serikat akhirnya memindahkan kedutaannya ke Yerusalem, agar sejalan dengan lebih dari 1 dekade pendirian resmi Amerika bahwa Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Yerusalem lebih dekat dari sebelumnya untuk kembali ke tangan Yahudi. Kedua, Injil akan diberitakan ke seluruh dunia. Kristus tidak akan kembali sampai setelah Injil diberitakan ke seluruh dunia. Banyak orang melihat nubuatan ini hampir tergenapi, tetapi ada potensi bahwa ini sudah terjadi. Ketika Alkitab ditulis, frasa "dunia" memiliki arti yang berbeda dari yang ada saat ini. Ketika orang berbicara tentang seluruh dunia hari ini, mereka mengacu pada dunia secara keseluruhan dan menafsirkan nubuatan ini sebagai makna bahwa Injil harus diberitakan di setiap negara di bumi. Namun, selama nubuatan itu pertama kali ditulis, dunia tidak digunakan untuk merujuk pada setiap inci tanah di bumi, tetapi sejauh Kekaisaran Romawi. Ketiga, komunikasi di seluruh dunia akan ada, sebelum 2 saksi terakhir. Salah satu kisah akhir zaman yang lebih dikenal adalah bahwa Tuhan akan mengirimkan 2 saksi terakhir untuk memberitakan Injil. Wahyu 11 ayat 3-10. Dan aku akan memberi tugas kepada 2 saksiku, supaya mereka bernubuat sambil berkabung, 1260 hari lamanya. Mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki Dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, keluarlah api dari mulut mereka menghanguskan semua musuh mereka. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, maka orang itu harus mati secara itu. Mereka mempunyai kuasa menutup langit, supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat, dan mereka mempunyai kuasa atas segala air untuk mengubahnya menjadi darah, dan untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka, setiap kali mereka menghendakinya. Dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, maka binatang yang muncul dari jurang maut,
akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka. Dan mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar, yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana juga Tuhan mereka disalibkan. Dan orang-orang dari segala bangsa dan suku dan bahasa dan kaum, melihat mayat mereka 3,5 hari lamanya dan orang-orang itu tidak memperbolehkan mayat mereka dikuburkan. Dan mereka yang diam di atas bumi bergembira dan bersukacita atas mereka itu dan berpesta dan saling mengirim hadiah, karena kedua nabi itu telah merupakan siksaan bagi semua orang yang diam di atas bumi. Agar ini menjadi kenyataan, seluruh dunia harus saling berhubungan dan dapat berkomunikasi satu sama lain dalam mode yang sangat cepat. Sekali lagi, syarat-syarat yang diperlukan agar nubuat ini tergenapi hampir selesai. Dengan munculnya internet, media sosial, dan smartphone, semakin mudah bagi orang-orang untuk menyampaikan informasi satu sama lain. Peristiwa yang terjadi di satu sisi dunia dapat disiarkan ke sisi lain dalam milidetik. Dunia juga menjadi semakin memusuhi kekristenan. Keempat, bencana-bencana alam akan meluas. Akhir zaman akan menjadi bencana. Ada alasan mengapa kata kiamat dan kehancuran dikaitkan dengan kehancuran besar. Selama akhir zaman, Tuhan akan mengubah alam melawan manusia. Akan ada pandemi, banjir, kebakaran, gempa bumi, kelaparan, dan apa yang oleh banyak pakar identifikasi sebagai serangan meteorit atau bahkan komet yang bertabrakan dengan bumi. Banyak bencana ini akan terjadi di seluruh dunia dan membunuh miliaran orang. Kelima, perang dan kekerasan akan merajalela. Tidak semua bencana yang datang pada akhir zaman akan disebabkan oleh alam. Banyak dari mereka akan menjadi hal yang umat manusia bawa pada diri mereka sendiri. Perang dan segala macam kekerasan akan merajalela sebelum Kristus kembali ke bumi. Pria dan wanita akan menyerang dan membunuh musuh mereka, teman-teman mereka dan bahkan keluarga mereka sendiri. Bahkan ketika bencana-bencana alam mencapai kota, orang-orang masih akan terus melakukan kekerasan satu sama lain. Keenam, seorang nabi palsu yang karismatik dan meyakinkan akan muncul. Tidak ada tanda-tanda akhir zaman yang telah memukau imajinasi dunia sebanyak antikristus. Sosok ini akan sama karismatiknya dengan mereka yang jahat dan akan menyesatkan jutaan orang. Mereka akan menyebabkan kematian ratusan ribu orang, dan membuat banyak orang melawan Tuhan sebelum Kristus kembali ke bumi. Ketujuh, umat Tuhan akan diburu dan dibunuh. Sebelum Kristus kembali, umat Tuhan akan diburu dan dibunuh oleh orang-orang kafir. Mereka yang berani berpegang teguh pada iman mereka, akan mendapati diri mereka tidak dapat berdagang atau berbisnis dengan orang lain. Mereka akan diusir, dilihat sebagai orang buangan dan akhirnya, mereka akan diburu dan dibunuh. Mengingat meningkatnya tingkat penganiayaan Kristen yang mematikan di Timur Tengah, Afrika dan Asia, serta semakin meningkatnya pengucilan dan kebencian yang dihadapi oleh orang-orang Kristen di Barat, saat iman akan sekali lagi menjadi masalah hidup dan mati bagi orang-orang Kristen. Orang-orang Kristen selalu memperhatikan tanda-tanda yang menunjukkan bahwa Kristus akan segera datang kembali. Pada abad pertama, Paulus mendesak orang-orang Kristen harus waspada dan mempersiapkan diri untuk kedatangan Kristus kembali. Di abad ke-21 ini, blog dan situs web yang tak ada habisnya didedikasikan untuk memprediksi peristiwa luar biasa itu. Terlepas dari abad mana orang-orang Kristen mengawasi, faktanya tetap bahwa setiap orang menunggu untuk melihat kapan tanda-tanda terakhir akan digenapi, dan Kristus akan kembali sekali lagi kepada umatnya. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami diingatkan untuk senantiasa berjaga-jaga, karena Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan ada 7 hal yang perlu kami perhatikan
sebelum Engkau datang kembali. Dan kami melihat bahwa semua tanda-tanda itu telah digenapi. Semuanya Tuhan. Dan sepertinya tidak ada lagi hal yang menghalangi Engkau untuk datang kembali. Untuk itu Tuhan, Engkau kiranya menolong setiap kami anak-anak-Mu, agar kami senantiasa berjaga-jaga. Agar kami tidak sembrono dengan kehidupan kami. Supaya kami melakukan apapun profesi kami, pekerjaan kami, aktivitas kami, seperti untuk Tuhan, dan bukan hanya untuk manusia. Tuhan berkati semua jemaat-Mu, berikan hati yang senantiasa berjaga-jaga, senantiasa waspada. Oleh karena firman-Mu mengatakan Engkau akan datang seperti pencuri di waktu malam. Biarlah ketika Engkau datang, kami semua kedapatan sedang melakukan kehendak. Dan salah satu Tuhan, Engkau mengatakan bahwa Injil Kerajaan Surga harus diberitakan kepada seluruh bangsa. Biarlah kami juga ikut bagian di dalam pekabaran Injil. Ikut mendukung pekabaran Injil bagi kemuliaan. Terima kasih Tuhan, kami rindu supaya orang-orang yang kami temui di dalam kehidupan kami, di jalan kami, mereka boleh mendengar Injil melalui kehidupan kami. Mereka boleh diberkati melalui kehidupan kami. Karena Engkau memanggil setiap murid Kristus untuk menjadi pemberita-pemberita Injil. Dan kami diingatkan, kami diperintahkan untuk pergi sampai ke ujung-ujung bumi untuk memberitakan kabar baik. Terima kasih Tuhan, kami boleh tinggal di negara Indonesia. Kami berdoa supaya bangsa ini diselamatkan oleh Tuhan. Kami berdoa supaya para pemimpin kami, mulai dari presiden, wakil presiden, semua menteri-menteri, para gubernur, bupati, wali kota, camat, kepala-kepala desa, Tuhan, mereka menjadi orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Mereka boleh hidup benar di hadapan. Tuhan, berkatilah para pemimpin kami. Berkati juga semua aparat keamanan, aparat penegak hukum, TNI, Polri, para jaksa, para hakim. Tuhan kiranya menolong mereka agar bekerja dengan benar, dengan adil dan jujur, sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang hidup benar di hadapan. Kami berdoa bagi gereja Tuhan, berkati supaya gereja-Mu tetap menyuarakan suara kenabian di tengah-tengah bangsa ini. Berkati bangsa-bangsa di dunia. Kami mendengar kelaparan yang terjadi di Somalia, sekarang juga sudah melanda Ethiopia. Dan sejumlah negara lain yang mengalami krisis energi dan juga krisis pangan. Ya Tuhan, kiranya belas kasihan-Mu Engkau nyatakan secara khusus agar gereja-Mu Tuhan gerakkan untuk menyalurkan kasih Kristus bagi orang-orang yang menderita. Inilah hidup kami, berkati keluarga kami, berkati pekerjaan kami, berkati anak-anak kami, buat kami berhasil dengan semua hal yang kami lakukan ya Tuhan, di hari-hari yang ada di depan. Kalau ada yang sakit di tengah-tengah jemaat-Mu, Tuhan, pagi ini Engkau melawat dan menjamah mereka dan menyembuhkan. Kami alaskan doa ini dengan doa Bapa kami, seperti yang Tuhan Yesus sudah ajarkan. Mari kita naikkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan dan sesama. Marilah kita berkata demikian. Aku percaya kepada Yahweh, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Yahweh, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita telah bersama-sama mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Dari apa yang kita dengar, ya, kita adalah orang-orang yang berbahagia, saudara. Kenapa? Karena Tuhan sudah memberitahukan kepada kita semuanya yang ada di depan. Ya. Memang dunia kita ini sedang menuju kehancuran. Banyak kesesakan yang dialami dan yang akan dialami oleh dunia ini. Tetapi kita adalah anak-anak Tuhan, kita harus fokus kepada kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Bagi kita anak-anak Tuhan, kesesakan adalah kesempatan. Ya, kesesakan adalah kesempatan. Kesempatan untuk apa? Kesempatan untuk semakin mengabarkan Kristus di dalam kehidupan kita. Kesempatan untuk semakin lebih banyak mengasihi, kesempatan untuk semakin lebih banyak menunjukkan kepada dunia bahwa Yesus adalah jalan. Yesus adalah jalan dan pengharapan bagi dunia ini. Mari kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan menaikkan pujian dari Kidung Keesaan 583. Kita nyanyikan ayat 1 dan ayat yang ketiga. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada aku mengenangkannya. Dunia ini mengalami kesesakan, anak Tuhan mengambil kesempatan untuk bersinar di tengah-tengah dunia ini. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, 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 itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Ku mohon Yesus menolong, menjaga hatiku, agar bersih dan bersih, meniru Tuhan. Bersinar, bersinar,
Aku bersinar terang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tinggallah di dalam dunia yang memancarkan kasih Tuhan, memancarkan pengharapan, memberikan jalan bagi dunia yang sedang mengalami kehancuran. Terimalah berkat Tuhan. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yahweh membuat wajahnya bersinar atasmu dan bermurah hati kepadamu. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pujilah hari semesta, sumber segala kurnia, surga dan bumi itu. Sang Bapa, Putra Roh Kudus. Saat teduh bagi kita.